Pembelajaran kelompok atau kolaborasi sangat positif dan efektif. Semua anggota turut membantu dalam pengerjaan tugas dan memahami materi yang dirasa sulit. Suasana belajar menjadi lebih hidup dan tidak monoton dibandingkan dengan pembelajaran individu. Kendala yang dihadapi adalah yang pertama, manajemen waktu. Pengaturan waktu diskusi dan pengerjaan tugas kelompok terkadang menjadi tantangan, terutama jika jadwal anggota kelompok berbeda-beda. Kemudian adalah dominasi anggota tertentu. Seringkali ada satu atau dua anggota yang mendominasi diskusi atau pekerjaan tugas, sementara yang lain kurang berpartisipasi atau hanya menyampaikan ide-ide, dan kembali lagi pada kendala manajemen waktu yang kurang baik. Saran yang dapat diberikan adalah pembentukan kelompok yang heterogen atau terstruktur. Heterogenitas yang terencana, bentuk kelompok dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pemahaman, gaya belajar atau bahkan kepribadian untuk mendorong untuk saling melengkapi. Kemudian adalah ukuran kelompok ideal, sesuai dengan kelompok agar semua anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif, misalnya 3-5 orang. Kemudian manajemen waktu yang lebih baik lagi. Analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar negara Indonesia dengan beberapa negara maju. Negara Indonesia memiliki sistem pendidikan dasar selama 6 tahun. Kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum merdeka, meskipun kurikulum 2013 masih banyak diterapkan. Fokus utama kurikulum 13 berbasis kompetensi, menekankan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi pelajaran cukup padat. Kurikulum merdeka lebih fokus pada pembelajaran yang mendalam atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, materi esensial, dan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal, penekanan pada literasi dan numerasi, serta pengembangan karakter atau profil pelajar Pancasila. Kemudian pada materi pelajaran inti, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani dan olahraga, dan ditambah dengan muatan lokal. Kemudian pendekatan pembelajarannya cenderung berpusat pada guru atau teacher center. Meskipun ada dorongan ke arah pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, kurikulum merdeka lebih mendorong student center learning dan proyek. Pada penilaian, fokus pada pencapaian kompetensi dan penilaian otentik atau proyek dan portofolio, serta ujian akhir sekolah masih ada, namun bukan penentu kelulusan tunggal. Kemudian adalah belajar wajib 9 tahun SD sampai SMP, namun implementasi program belajar wajib 12 tahun terus digalakkan. Negara maju yang kedua adalah Finlandia. Sering disebut sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan dasar mereka berlangsung selama 9 tahun, mulai usia 7 tahun tanpa pemisahan SD dan SMP. Fokus utamanya adalah kesetaraan dan inklusivitas. Pendidikan berkualitas tinggi untuk semua tanpa stratifikasi. Tidak ada peringkat atau akselerasi. Kemudian adalah kesejahteraan siswa, mengurangi tekanan akademik, fokus pada kegembiraan belajar dan pengembangan holistik. Kemudian pembelajaran berbasis fenomena. Siswa belajar melalui proyek multidisiplin yang relevan dengan dunia nyata, bukan hanya dunia mata pelajar terpisah. Kemudian adalah keterampilan abad 21, penekanan kuat pada berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Mata pelajaran inti, bahasa ibu, matematika, sains, sejarah, geografi, seni, musik, kerajinan, pendidikan jasmani, dan agama atau etika, namun seringkali diajarkan secara terintegrasi. Kemudian pendekatan pembelajarannya sangat berpusat pada siswa, berbasis proyek, kolaboratif, dan sangat fleksibel. Guru memiliki otonomi tinggi dalam merancang pembelajaran. Penilaiannya minim ujian standar. Penilaian formatif berkelanjutan oleh guru menjadi fokus utama dengan sedikit atau tanpa pekerjaan rumah. Wajib belajar 9 tahun. Kemudian negara Singapura dikenal dengan sistem pendidikan yang kompetitif dan berorientasi pada hasil. Pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun. Fokus utama negara Singapura adalah keunggulan akademik, penekanan kuat pada penguasaan materi pembelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Kemudian adalah bilingualisme. Semua siswa mempelajari bahasa Inggris dan bahasa ibu atau bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Kemudian keterampilan abad 21, integrasi keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas serta pembentukan karakter. Dan yang terakhir adalah sistem jalur atau streaming. Setelah ujian PSLE,
akhir SD, siswa dikelompokkan menjadi jalur akademik yang berbeda berdasarkan kemampuan mereka. Mata pelajaran intinya adalah bahasa Inggris, bahasa ibu, matematika, sains, ditambah pendidikan jasmani, seni musik, pendidikan moral, dan studi sosial. Pendekatan pembelajaran terstruktur, namun mulai mengadopsi pendekatan berpusat pada siswa dan pembelajaran berbasis masalah. Penilaiannya sangat berbasis ujian, terutama PSLE sebagai penentu jalur pendidikan selanjutnya. Mereka juga wajib belajar 6 tahun pendidikan dasar. Kemudian, jika dibandingkan dengan tempat saya mengajar SD Negeri 065001, maka sekolah saya pada fokus utamanya adalah pembelajaran yang mendalam atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah ciri khas kurikulum Merdeka, yang dimana sekolah saya masih menggunakan kurikulum tersebut, di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek lintas disiplin yang mengembangkan karakter Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis, dan kreatif. Fokus pada karakter dan nilai ini memiliki kesamaan dengan penekanan di Jepang dan Finlandia. Kemudian adalah materi esensial. Kurikulum Merdeka memangkas materi yang terlalu padat pada kurikulum sebelumnya, memungkinkan guru untuk fokus pada esensi dan memberikan pembelajaran yang lebih mendalam. Ini mirip dengan pendekatan Finlandia yang mengutamakan kedalaman daripada cakupan yang luas. Mata pelajaran inti adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, PJOK, muatan lokal, dan proyek penguatan Pancasila diintegrasikan. Penilaiannya fokus pada penilaian formatif untuk memantau perkembangan siswa, bukan hanya hasil akhir. Penilaian otentik pada proyek, portofolio, dan observasi menjadi lebih dominan. Kemudian adalah wajib belajar selama 9 tahun SD sampai dengan SMP dengan dorongan wajib belajar selama 12 tahun.